Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada saudara-saudariku, wabil khusus kepada kaum muslimah yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan gambaran bagaimana fadilat berhijab. Sebab seringkali ramai saya dengar perdebatan yang saling ejek, saling olok antara yang berhijab dan yang belum berhijab. Yang berhijab mereka sudah berhujah, kami ikut sunnah. Yang belum berhijab pun mengatakan, Allah, biar berhijab kalau hatinya busuk mah percuma. Jadi bagaimana sebenarnya Islam mensikapi hal seperti ini? Yang pertama, saya ingin menyampaikan satu riwayat yang sahih yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim, di mana bapak kita Nabi Allah Adam alaihi salam dulunya beliau menetap di surga, menikmati semua kenikmatan yang ada di dalam surga, tetapi Allah pada waktu itu melarang beliau untuk makan satu buah, yang pada akhirnya iblis mempengaruhi Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian larangan Allah ini pun dilanggar oleh Nabi Allah Adam alaihi salam sehingga beliau memakan buah-buah tersebut. Perkara pertama yang terjadi selepas beliau memakan buah tersebut, itu aurat beliau terbuka. Jadi ketika beliau melakukan kesalahan, melakukan dosa ini, sehingga beliau itu terusir dari surga, perkara pertama yang terjadi itu adalah terbuka auratnya, terbuka pelan-pelan. Sehingga para ulama tafsir, beliau banyak yang menyimpulkan salah satu tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya adalah apabila hamba itu terbuka auratnya atau dengan sengaja membuka auratnya. Jadi kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan bagi sahabat-sahabat yang masih belum berhijab, mudah-mudahan itu menjadikan renungan yang terbaik bagi kita. Kemudian manfaat hijab itu sangat besar sekali. Di dalam hadis diterangkan, julurkan hijabmu supaya engkau mudah dikenali. Dikenali sebagai apa? Sebagai lambang bahwa dia adalah seorang mukminah. Jadi tidak ada hubungan orang yang berhijab itu apakah hatinya harus mantap dulu atau belum. Setidaknya berhijab ini adalah untuk identitas dirinya. Yang kedua, fungsi hijab ini adalah untuk menutup aib. Jadi aib itu hendaknya kita tutup, hatta aib kita pribadi. Karena Rasulullah, Allah dan Rasulnya menjelaskan, siapa yang menutup aib saudaranya, hatta juga aibnya sendiri, maka Allah akan tutup aibnya di akhirat kelak. Jadi di dalam hadis yang lain diterangkan, Allah maha mengampuni, Allah maha pengampun terhadap dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan tidak mengampuni dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Jadi kita berdoa mudah-mudahan yang sudah berhijab
terus istiqomah. Mudah-mudahan Allah menutup aib kita. Karena apa? Karena kalau aib kita ini telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun orang yang bisa berani keluar. Hatta saya sendiri tidak akan mampu bercakap di depan umum, di depan Anda semua, kalau aib saya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara penting di dalam kehidupan ini bagaimana supaya Allah itu menutup aib kita dari dunia sampai akhirat. Jadi, tidak sama. Jadi orang yang berbuat dosa dengan sembunyi-sembunyi dengan orang yang berbuat dosa secara terang-terangan tidak sama. Al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian daripada iman. Orang yang berbuat dosa secara sembunyi-sembunyi, berzinakah dia, mabukkah dia, tetapi dia sembunyikan karena atas dasar rasa malu kepada manusia, malu kepada Allah, tidak sama dengan orang yang berbuat dosa di tengah umum. Orang yang selingkuh di dalam kamar hotel karena malu dengan orang lain, ciuman di dalam hotel, dengan orang yang ciuman di atas pentas di taman, jauh berbeda. Orang yang berbuat dosa karena malu, maka dia masih ada harapan untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang membuka aurat dengan bangganya di khalayak ramai tanpa ada rasa malu sama sekali, jangan-jangan ini adalah merupakan tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kemurkaan Allah ini terus-menerus dan kita tidak segera hijrah menuju ampunan dari Allah, dikhawatirkan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hadis sahih menerangkan Allah Maha Pengampun terhadap dosa yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak mengampuni dosa yang dilakukan secara terang-terangan. Oleh karena itu, kepada saudara-saudariku, saudariku terutama adik-adikku, tubuh Anda begitu indah. Anda menutup aurat saja sudah sangat-sangat indah. Jangan sampai keindahan Anda menjadi bumerang. Jangan sampai keindahan Anda menggeret saudara Anda, bapak Anda, ibu-ibu Anda ke dalam neraka. Satu saja terbuka, maka itu akan mampu menyeret orang lain untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Jadilah Anda sebagai rahmah bagi kaum muslimin dan bukan sebagai ujian bagi kaum muslimin. Begitu indah dunia, siapapun kan tergoda. Harta, pangkat, dan wanita melemahkan jiwa. Tanpa iman dalam hati, kita kan dikuasai. Nafsu setan dalam diri, musuh yang tersembunyi. Kembali kepada Tuhan, pemilik kehidupan, keimanan, ketakwaan, kepadanya senjata utama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.